Oke guys, saya unggah lagi. Ini sudah saya sambung ini. Press kapiler, kemudian pipa isep. Jadi pipa isep ini daripada saya coblos ini saya siapin kapiler untuk bolongin. Ini mau ngapain lagi? Kenapa saya uji supaya Anda paham ini? Jadi saya akan uji dua kebocoran langsung ini. Jadi Anda mengerjakan kulkas ini cepat. Misalkan ada kebocoran di kondensor, malah 3 ini ntar ini. Kalau ada kebocoran di kondensor ini, saya akan bolongin dengan geraji misalkan. Kalau ada kebocoran di kondensor, ini ciri-cirinya vakum ini akan cepat habis ini vakum. Anginnya cepat habis. Saya ulangi nih. Kalau ada kebocoran di kondensor, ini di vakum anginnya cepat habis. Satu, Anda inget-inget ini. Kalau ada kebocoran di pipa kondensor, ini press kondensor ini, saya gambarin dengan pipa 1 meter. Kalau ada kebocoran di isap, oke, ini saya akan potong misalkan, saya akan tutup. Ini di vakum, ini tidak mau. Kalau kebocorannya di evap, di isap ini pipa isap, kemudian kapiler, ini yang bocor-bocor ini nggak mau habis ini vakum. Kebocoran di isap ini di kapiler, kemudian di pipa isap, kemudian lagi di evap. Ini sama ciri-cirinya, di vakum ini tidak mau habis ini di vakum ini. Oke. Ketiga ini konten ini saya habisin 3 konten ini tidak main-main. Kalau ini filter, saya tidak buang filter ini karena ini saya sambungkan dengan sebuah filter ini. Saya coba ini. Maksudnya ini memang sama ini. Kalau saya akan tutup di belakang filter, saya rapetin ini akan saya press. Ini kalau di vakum apa yang terjadi? Apakah vakum ini ngisap atau keluar? Artinya kalau Anda ngelas kondensor ini ngelas dari titik press ini semuanya ke sini dan ke filter, ya. Ini ngelasnya rapet. Ada yang rapet atau buntu. Ini di vakum seperti apa? Anda akan saksikan. Jadi ini tiga cara ini Anda perhatikan dan ingat-ingat. Saya ulangi lagi nih. Kalau ada kebocoran di isap, kapiler, dan evap, ini di vakum ini tidak mau habis. Saya tidak bilang drat manifold ini bocor ya. Ini di pemipahan. Kalau press ini bocor, kondensor ini bocor, ada yang bocor. Ini di vakum ini tidak mau di vakum ini kalau kondensor bocor, di vakum ini anginnya cepat habis. Jadi ini kebalikan dari bocor di isap, kapiler, evap, kemudian isap, dan bocor kondensor ini berbalik. Jadi berbeda ini. Satu, vakum ini keluar terus. Kedua, ini justru cepat habis. Ketiga, kalau Anda ngelasnya rapet di jalur pipa press kondensor atau ini memang rapet kondensornya, ini di vakum ini seperti apa? Apakah keluar anginnya? Apakah malah ngehisap? Anda saksikan ini supaya Anda inget-inget ini. Ini ilmu pasti, ini ilmu yang sangat luar biasa untuk para pemula. Kemudian ini Anda langsung cepat menganalisa, baru datang kulkas ini sebabnya apa, ini sudah ketahuan juga ini. Dari awal sudah ketahuan. Jadi ini super luar biasa untuk Anda para pemula. Ini menggunakan sebuah logika kemudian praktek. Ngapain kalau saya ngerjakan kulkas lama-lama kemudian ini percuma? Karena ini berdasarkan logika yang sudah saya uji dan real ini. Oke.
Siang guys, ketemu lagi tentu dengan Cek Volta ini. Tidak ada konten di YouTube ini. Di YouTube Anda ingat-ingat ini. Tidak ada konten kreator di YouTube yang mengeluarkan video, Anda ingat ini. Video ribuan kulkas yang ngisi dan ngerjakan kulkas dengan real. Ribuan kulkas ini tidak ada. Karena ini rumit ini. Ini bisa kebobolan ini. Kalau tidak didesain dulu, ini bukan video saya. Kalau tidak desain dulu, ini tidak bakalan tepat sasaran karena ini memang video ini rumit. Kalau urusan isi freon analisa ini rumit. Makanya kreator tentang kulkas ini jarang yang mengunggah seperti ini. Alasannya pasti seperti itu. Bisa bahasa Jawa ini bisa malu ini. Artinya lagi diupload di video ternyata ini tidak jadi. Ini kira-kira seperti itu. Makanya saya ribuan konten tentang kulkas ini saya unggah. Ini beda dengan yang lain supaya Anda tahu, supaya Anda paham. Karena ini luar biasa rumit. Tidak ada yang berani nih sampai saat ini. Saya pastikan ini karena ternyata video saya ini lebih dari 1000. Yang lain tentang freon ini hampir berapa persennya ini tidak ada yang tentang hal itu. Paling pengabelan, kabel 3, ininya ononya, ini ngapain, makanya saya unggah. Ini luar biasa untuk Anda ini. Saya akan uji untuk Anda ini. Tidak ada yang berani ribuan konten ini tentang pengisian kulkas, bahkan ini tentang pemipahan. Karena rumit, takutnya ini tidak tepat ini. Oke, saya akan uji untuk Anda ini. Oke guys, saya akan uji untuk Anda ini. Ini sengaja saya desain, maksudnya daripada saya coak, saya gorok pipa isap ini saya gambarin isap, kemudian evap. Kalau diisap misalkan bocor, sudah saya bolongin kapiler ya. Bahwa kalau ada kebocoran di isap ini, saya tidak bicara manifold dratnya kendor atau silnya hilang. Ini sudah saya bolongin dan saya akan colokin ini. Oke. Ini logika sekali lagi nih. Kenapa di vakum tidak mau habis? Di vakum ini tidak mau habis, ngalir terus. Karena di isap ini ada kebocoran, karena bocor di evap atau kapiler atau pipa balik. Oke, itu nyedot. Jadi kalau ada mulai dari titik kapiler yang keluar dari filter sampai evap sampai isap ada kebocoran, ini tidak mau habis. Satu tuh banter ini. Tidak mau habis kalau ada kebocoran di evap atau kapiler ini mulai keluaran filter ke kapiler ada yang bocor, kemudian evap, kemudian isap. Ini sudah pasti tidak bakalan mau vakum, artinya ini diisap. Baik pengisian, intinya ini diisap mulai dari titik keluaran filter kapilernya sampai evap dan pipa balik. Oke guys. Ini satu ini, Anda ingat-ingat ini. Jadi tidak mau vakum ini. Yang kedua, saya akan tutup. Oke. Isep saya akan tutup dan ini tidak ada kebocoran di isep.
alhasil vakum ini habis, tapi ini lama. Artinya ini habis karena dari kapiler ujung masuknya ke filter, kemudian kapiler evap dan isep ini rapat semua, ini vakum pun ini akan berhenti dan ini lama habisnya. Oke, Anda perhatikan ini. Ini berarti habis. Oke, saya akan coba untuk Anda lagi ini. Kalau kebocoran di kondensor, sana ini baru saya gorok, ini berarti harus digorok ini. Kalau ada kebocoran di kondensor, ini habisnya lebih cepat. Saya akan cabut. Saya akan cabut dan saya akan lubangin ini pipa kondensor. Oke guys, jadi saya akan bolongin di pipa kondensor ini untuk uji bahwa ini pasti atau tidak. Kalau bolong di kondensor, ada kebocoran di kondensor, saya gorok ini supaya bolong. Ini vakum ini cepat habis ini daripada yang bocor, yang tidak ada kebocoran. Artinya ini justru kalau ada kebocoran di kondensor ini cepat habis. Anda akan tonton ini sudah saya bolongin ini dengan gorok pipa kondensornya, saya gorok di belakang filter ini. Jadi kalau ada kebocoran di belakang filter sampai press dari kompresor ini, freon ini akan cepat vakum ini akan cepat habis. Makanya saya akan uji untuk Anda. Ciri-ciri ini Anda bisa pastikan ini berdasarkan uji ini. Kalau ada kebocoran di kondensor, intinya ini vakum ini malah cepat habis. Kalau isepnya rapat, kemudian kondensor ini rapat, ini lama habisnya. Jadi ini berbeda ini ciri-ciri dua ini antara tidak bocor dan bocor kondensor ini. Oke. Dan kalau dicolokin ini vakum dulu mau ini keluar dari pipa vakum, tapi langsung cepat habis karena ada bolong di kondensor ini. Jadi cepat habis di vakum ini kalau ada kebocoran di kondensor. Ini berdasarkan uji. Cepat habis karena lubangnya dua ini sudahan, di vakum dan di bolongan kondensor yang bocor. Oke guys, ini konten ini untuk perhatian para pemula. Analisa dari awal, ini ngerjain kulkas dari awal, ini sudah ketahuan dari awal ini. Jadi ketahuan penyakit kulkas ini dari awal. Kenapa cepat habis kalau di vakum? Ini berarti ada kebocoran di kondensor. Oke, jadi seperti itu. Mudah sekali ini sebenarnya menganalisa kulkas. Dan ini 3 sekaligus ini konten ini. Luar biasa untuk Anda ini. Berdasarkan uji seperti ini jadi paham, walaupun ini pipa kondensor ini saya lilit kecil, tapi ini pada dasarnya ini sama ini. Jadi ini sama, walaupun kondensor panjang atau kecil, kalau ada kebocoran ini cepat habis di vakum. Jadi terlalu cepat habis kalau di vakum, anginnya di vakumnya. Kalau menggunakan vakum yang seperti ini, vakum gebres, vakum body. Oke, makanya saya tidak menggunakan vakum mesin karena ini analisanya
bisa meleset. Kalau tidak tepat ditarik habis padahal ada kebocoran. Kalau vakum seperti ini akurat sekali sebenarnya ini. Oke. Jadi 3 konten sekaligus saya habis ini. Tentu saya akan uji sekali lagi. Pipa yang saya gorok tadi ini saya akan rapetin dengan las. Akan uji lagi. Yang saya gorok tadi saya akan rapetin. Saya akan las dan saya rapetin. Saya tinggal nguji satu ini. Kalau di belakang filter Anda ngelas misalkan ada rapet, jadi dari press kompresor sampai sambungan filter yang di belakang, kalau ada yang rapet ini, baik las-lasan atau memang rapet di kondensor, ini apa sebenarnya yang terjadi di vakum? Kan Anda saksikan lagi nih, saya rapetin dan saya las dulu ini. Yang tadi saya bolongin saya rapetin ini. Saya las ini. Saya las rapetin dulu. Sudah rapet ini. Kondensor ini yang tadi saya bolongin sudah rapet. Saya akan uji satu lagi nih. Kalau misalkan ada kebocoran di belakang filter sampai pipa press yang masuk ke kompresor, ini di vakum apa yang terjadi? Anda akan saksikan ini. Jadi 3 konten sekaligus untuk perhatian para pemula. Kalau ada rapet di pipa misalkan, atau di las-lasan Anda salah ngelas sehingga merapetin sip pipa kondensor, ini apa yang terjadi di vakum? Anda akan saksikan ini. Luar biasa ini 3 konten sekaligus, ini tidak main-main untuk Anda ini. Saya akan jepit ini di belakang filter dengan tangga gap ini supaya rapet ini. Misalkan las-lasan Anda ini rapet atau pipa kondensor rapet ini di belakang filter ya. Jadi bukan di depan filter yang ada kapilernya. Kalau ada rapet di kondensor di belakang filter, artinya di belakang filter sampai titik press ke kompresor. Ini apa yang terjadi di vakum. Saya akan tutup ini dengan tangga gap supaya rapet ini di belakang filter. Anda akan saksikan udah saya tutup ini supaya rapet. Saya akan uji lagi nih. Oke, sudah saya rapetin. Titiknya dari belakang filter sampai ke kompresor. Kalau ada salah las-lasan ini rapet ini karena las-lasan apa yang terjadi di vakum body ini Anda akan saksikan. Saya sudah tutup semuanya, isap, dan ini tinggal vakum. Saya akan colokin ini. Oke. Kalau di vakum posisi rapet kondensor, ini vakum ini ngalir tapi sebentar ini. Anginnya keluar di vakum tapi sebentar. Setelah habis, kalau rapet kondensor ini di belakang filter, ini akan berbalik. Akan berbalik ini. Kalau las-lasan Anda rapet, setelah keluar dari vakum ini akan berbalik malahan. Di vakum ini akan berbalik. Justru akan ngisep ini. Bukannya malah keluar angin, ini malah ngisep. Jadi kalau bocor di kondensor dari belakang filter, kalau las-lasan rapet dari belakang filter sampai ke press kompresor salah las-lasan atau memang kondensor ini buntu gara-gara kotoran, ini vakum ini justru keluar tidak lama kemudian berbalik, malah menghisap ini. Jadi seperti itu. Anda akan saksikan dan saya akan uji ini.
Saya akan uji ini keluar, yang ini sudah saya colokin. Keluar. Kalau sudah habis, ini sudah pasti akan menghisap dari ujung yang rapat sampai ke kapiler. Ini posisi masih keluar karena menghisap keluar dari pipa yang saya tutup kemudian keluar ke vakum. Oke. Ini kondisi vakum masih keluar. Jagung di situ. Berdoang. Aku lagi ngisi suara. Siap. Memang Santai. kalau sudah habis sebentar, ini ngabisin pipa yang saya tutup tadi, rapetan tadi, kemudian keluar ke vakum. Oke guys, saya terusin ini. Jadi kalau ada rapet di pipa kondensor, nggak dari ujung kompresor ini las-lasan rapet atau kondensor memang ini sumbat karena kotoran atau sampai di belakang filter. Ini yang terjadi kalau vakum ini sudah habis. Ini justru berbalik. Ini malah menghisap, ini vakum ini menghisap, bukan membuang.